Saking sakit hatinya, Andi berusaha menenangkan diri. Dia terus minum hingga mabuk. Sambil membulatkan tekad, dengan tangan gemetar, dia menyiapkan peluru dan pistol, berencana ingin mengeksekusi sang istri di rumah selingkuhannya. 4 bullets per victim, an extra bullet per lover. All the evidence, you know, crime, we have footprints, tire tracks, and her lover lying dead in each other's arms. Ini adalah Andy Dufresne, kita panggil dia Andy, seorang bankir di Portland, sebuah negara bagian Amerika Serikat. Pada tahun 1947, dia tiba di sebuah penjara negara bagian Shawshank untuk menjalani 2 hukuman seumur hidup berturut-turut atas dakwaan penghilangan nyawa sang istri dan selingkuhan istrinya. Welcome to Shawshank. Di penjara, Andy berteman dengan Alice Boyd Redding, kita panggil dia Red, yang sedang menjalani hukuman seumur hidup. Di dalam penjara, Red ini adalah seorang penyelundup barang selundupan dari luar untuk para narapidana di dalam. Dan saat Andy datang, dia sudah menjalani hukuman selama 20 tahun. Bersamaan dengan itu, untuk pertama kalinya dia mendapat kesempatan remisi. Namun, setelah melakukan wawancara, remisi Red ditolak. Andy yang mengetahui pekerjaan Red pun memberanikan diri minta bantuannya, dan ya, dia adalah orang pertama yang mengabulkan permintaan Andy, yaitu sebuah palu batu dan poster besar. Red. Look. Not today. Delivery for Dufresne. Saat itu Andy ditugaskan untuk bekerja di Binatu penjara, dan di sanalah untuk pertama kalinya dia diperkaos oleh tahanan bernama Box Diamond. Walau Andy berusaha melawan, namun pada akhirnya Andy menyerah karena Box ini tidak main sendirian. Kenapa? Karena Box ini adalah pemimpin geng The Sisters, kumpulan penikmat sesama jenis. Ya mau gimana lagi babe, di sana kan jantan semua em. Singkat cerita, pada tahun 1949, Andy tak sengaja mendengar kapten penjaganya bernama Baron Hartley, kita panggil dia Baron, yang sedang mengeluh tentang pajak warisan. Dan saat itu Andy berinisiatif menawarkan kemampuannya untuk membantu Baron. Dia bisa menyembunyikan uang warisannya dengan sah secara hukum. Suatu hari, The Sisters kembali minta jatah main pada Andy. Namun Andy menolak, yang berujung Andy malah habis babak belur dikeroyok The Sisters. Mengetahui Andy hampir kehilangan nyawa, Baron yang pernah dibantu oleh Andy pun tak tinggal diam. Saat itu dia melumpuhkan Box, yang membuat Box dipindahkan ke rumah sakit keamanan minimum di utara. Dan dari sanalah The Sisters tidak pernah berani menyentuh Andy lagi. Ini Samuel Norton. Dia adalah kepala sipir yang sangat agamis. Prinsip hidupnya hanya disiplin dan Bible. Bahkan di kantornya terpajang ungkapan, "Hari penghakiman segera datang." Dia memindahkan Andy tugas di perpustakaan penjara yang bobrok, seolah-olah untuk membantu narapidana yang sudah sepuh bernama Brooks Hatlin. Namun sebenarnya dia hanya ingin memanfaatkan si Andy yang memiliki keahlian di bidang keuangan. Di tahun 1954, saat itu Andy pun semakin dipercaya oleh Norton untuk mengelola keuangan dan perpajakan milik kepala sipir dan staf penjara lainnya. Hingga mereka mendapatkan keuntungan, Andy juga mulai rutin membuat laporan keuangan Norton sebagai pekerjaan hariannya. Dia jadi asisten Norton, jadi kegiatan Andy setiap harinya itu sebelum istirahat masuk ke sel, dia selalu merapihkan buku besar Norton, lalu memasukkannya ke dalam brankas, melondri pakaian, dan menyemir sepatu Norton. Selain itu juga Andy mulai rutin menulis surat mingguan kepada Badan Legislatif Negara Bagian karena dia meminta dana untuk memperbaiki perpustakaannya.
Sementara kakek Brooks, masa hukumannya telah selesai. Dia ini merupakan tahanan paling senior dan saat itu dia dibebaskan bersyarat. Namun Brooks ini merasa bingung, dia harus senang atau sedih karena selama 50 tahun terakhir ini dia menghabiskan waktunya kan di penjara. Setelah keluar, dia merasa canggung menyaksikan dunia luar yang sudah berubah, yang sangat jauh berbeda. Nah, setiap narapidana yang keluar dari penjara, mereka nggak langsung keluar begitu saja, Beb. Mereka itu dikarantina dulu di sebuah pondok sederhana, lalu diberi pekerjaan di supermarket untuk menyesuaikan diri. Namun sayangnya, si kakek Brooks ini tidak berhasil menyesuaikan diri. Baru beberapa hari keluar, Brooks malah stres dan merasa tak nyaman hidup di luar. Dia malah sempat akan melakukan kejahatan lagi agar bisa kembali ke penjara. Namun dia malah galau dan malah memutuskan mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di pondoknya. Dan sebelum pergi, di sana dia sempat mengukir namanya. Setelah bertahun-tahun, Andi yang terus-menerus mengirimkan surat, akhirnya Badan Legislatif pun menyerah. Mereka mengirimkan sumbangan untuk perpustakaannya di penjara, berupa cek bernilai $200, buku-buku dari Perpus Distrik, dan piringan hitam rekaman The Marriage of Virago. Saat mendengarkan musik itu, Andi tak mau menikmatinya sendirian dong. Dia berinisiatif untuk menyambungkannya ke pengarah suara, agar seluruh narapidana dapat merasakan sebagai healing. Secara di penjara itu kan penuh larangan, Beb, dan penuh aturan. Pasti sangat jenuh dan membosankan kan? Saat mendengar musik itu, seluruh narapidana terkesima. Mereka semua nge-freeze menikmatinya. Yang berdampak Andy ditegur oleh Norton. Namun Andy mengabaikannya, yang berujung Andy dihukum dengan kurungan isolasi selama 2 minggu. Saat makan siang bersamaan dengan datangnya Andi yang dibebaskan dari kurungan isolasi, Red mengungkapkan bahwa tidak ada narapidana yang mampu bertahan di ruang isolasi lebih dari 1 minggu. Andi menjawab bahwa harapanlah yang membantuku mampu melewati hukuman. Namun Red yang skeptis pun hanya menatapnya. Di tahun 1957, karena sudah menjalani hukuman selama 30 tahun, Red kembali mendapatkan kesempatan remisi. Dia kembali diwawancara namun hasilnya tetap ditolak. Pada tahun 1963, Norton mulai mengeksploitasi tenaga kerja penjara untuk pekerjaan umum, juga mengambil keuntungan dengan mengurangi biaya tenaga kerja terampil dan menerima suap, saham, sekuritas, semua bebas pajak. Secara nggak langsung Andi juga telah membantunya mencuci uang dengan menggunakan nama alias Randall Stephen, nama seseorang yang sangat rahasia yang Andi ciptakan sendiri. Dia tidak berwujud dan hanya ada pada kertas. Dia memiliki akta lahir, nomor identitas, SIM, hingga jaminan sosial. Jadi, jika pelacakan terjadi, semua akan mengarah pada Randall Stephen. Adalah orang yang ada di imajinasinya. Jadi, semua hasil pencucian uang itu akan mengalir pada rekening atas nama Randall Stephen. Dan nanti saat Norton pensiun, Andi akan membuatnya jadi jutawan. Pada tahun 1965, penjara kembali kedatangan rombongan narapidana baru. Andi dan Red dapat teman baru bernama Tommy Williams. Dia seorang narapidana muda yang dihukum 2 tahun penjara karena pencurian. Selama di penjara itu, Andi membantu Tommy belajar membaca, menulis, dan dia lulus ujian pengembangan pendidikan umum hingga berhasil mendapatkan ijazah. Suatu hari, Tommy bercerita tentang pengalamannya bahwa sebelumnya dia juga pernah masuk penjara. Saat itu dia dihukum selama 4 tahun karena Tommy mencuri mobil. Nah, sekitar 6 bulan sebelum keluar dari penjara, dia satu sel dengan pria bernama Elmo Black yang dihukum 12 tahun penjara karena perampokan bersenjata. Di sana si Elmo bercerita dan mengaku bahwa dirinya pernah mengeksekusi orang secara random yang dia sebut biang masalah. Jadi ceritanya, di suatu malam saat dia sedang bekerja di klub malam Janapada, di sana dia melihat seorang pria kaya. Dan menurut si Elmo,
Elmo, pria kaya itu merupakan biang masalah. Elmo terus memperhatikan si pria, hingga si pria berhasil menggoda seorang wanita dan mengajak pulang ke rumahnya. Elmo terus mengikutinya dengan tujuan merampok rumah si pria. Saat si pria tidur bersama si wanita, saat Elmo sedang asik merampok, tiba-tiba si pria terbangun yang membuat Elmo menembaknya. Akhirnya Elmo juga menembak si wanita karena menurutnya si wanita juga merupakan biang masalah. Kenawai? Karena dia itu merupakan seorang istri bankir terkenal bernama Andy Devron. Dan lucunya polisi malah menangkap suaminya sebagai pengeksekusi mereka, ungkap si Elmo sambil terbahak, yang membuat Andy menatap tajam Tommy. Dia yang selama ini berusaha mengungkap bahwa dirinya tidak pernah melakukan penghilangan nyawa. Semua itu terjadi hanya kebetulan. Saat malam kejadian itu, bersamaan dengan Andy mengetahui kenyataan pahit bahwa istri yang sangat dia cintai ternyata tega berselingkuh dengan pria lain. Andy yang sedang galau pun minum hingga mabuk berat, kemudian mengikuti mereka ke rumah si pria. Sambil menatap rumah si pria, Andy berdiam diri di mobilnya sambil terus minum dan sambil menyiapkan pistol. Memang karena ingin mengeksekusi istri dan selingkuhannya itu. Andy juga bahkan sempat turun dari mobil hingga memecahkan botol minuman dan menjatuhkan sisa peluru-pelurunya. Namun semua itu malah menjadi barang bukti di TKP yang memberatkannya. Walau sudah jelas jenis peluru dan pistolnya berbeda, Andy tetap dihukum seumur hidup. Namun kenyataannya Andy bukan pelakunya. Dari sanalah terungkap bahwa selama ini Andy bukan penjahat sesungguhnya, yang membuat Red beserta teman-teman lainnya percaya ungkapan Andy selama ini. Bergegas Andy memberitahu Norton dengan penuh semangat, namun di luar dugaan Norton malah menolak bertindak. Meskipun Andy berjanji akan merahasiakan pencucian uang mereka, yang membuat Norton malah menghukum kembali Andy dengan hukuman isolasi selama 1 bulan. Malamnya Norton menyuruh Baron memanggil Tommy lalu mengajaknya bicara di tengah lapang. Di sana Norton memastikan ungkapan Elmo tentang Andy. Tommy pun bersedia bersumpah atas nama Tuhan di atas Bible. Bahkan dia siap bersaksi untuk meringkus Elmo. Namun tiba-tiba, I have to know if what you told Dufresne was the truth. Would you be willing to swear before a judge and jury and taken an oath before Almighty God himself? Just give me that chance. dengan kedok upaya melarikan diri, Norton mendatangi ruangan isolasi Andy. Di sana dia mengancam jika Andy menolak perintahnya maka dia akan menghancurkan perpustakaan, mencabut perlindungan penjagaan Andy dan memindahkannya ke kondisi yang lebih keras. Kemudian memerintahkan Baron untuk tetap mengurung Andy di ruangan isolasi 1 bulan lagi agar Andy jerak kemudian pergi. Singkat cerita, setelah 2 bulan berlalu, Andy yang kusut akhirnya dibebaskan kembali dari ruang isolasi. Dia memberitahu Red yang skeptis bahwa Andy bermimpi tinggal di Zihuatanejo, sebuah kota Meksiko di pantai Pasifik, tempat dia dapat memulai hidup baru. Andy meminta Red untuk berjanji agar Red pergi ke ladang jerami di dekat Buxton dan mengambil paket yang dikubur Andy di sana. Mendengar pesan Andy, Red pun merasa khawatir Andy akan bundir. Ditambah lagi bersamaan Andy juga pesan sebuah tali. Keesokan harinya, seperti biasa mereka berbaris dan para penjaga mengabsen. Namun pagi itu mereka menemukan sel Andy kosong. Norton yang marah pun memanggil Red sebagai sahabat dekatnya. Namun Red juga malah kebingungan dan dia sama sekali tidak mengetahui kemana Andy pergi, yang membuat Norton semakin emosi hingga dia melemparkan batu catur milik Andy ke segala arah. Dan saat dia melemparkan batu ke poster yang menempel di dinding sel, di sana dia menyadari ada yang aneh karena batunya bisa menembus dinding. Seketika Norton pun membuka posternya dan di sana tampak sebuah terowongan yang digali oleh Andy dengan palu batunya selama hampir 2 dekade.
Jadi tadi malam itu setelah Andy selesai mengerjakan tugas hariannya di kantor Norton, seperti biasa dia melakukan rutinitasnya kan. Namun kali ini bedanya, sebelum dia menyimpan buku besar Norton ke dalam brankas, dia menukar buku besarnya, kemudian memakai pakaian Norton dan menukar sepatunya. Kemudian dia melarikan diri melalui terowongan yang berujung di sebuah pipa pembuangan kotoran penjara. Nah, untuk menghancurkan pipanya, Andy melakukannya bersamaan dengan suara gemuruh petir. Kemudian dia merangkak menelusuri pipa yang penuh dengan kotoran sepanjang 457,2 meter. Tak lupa Andy juga membawa serta jas, sepatu, dan buku besar milik Norton yang berisi bukti pencucian uang dan korupsi di penjara Shawshank. Dia mengikatnya di kaki dengan menggunakan tali yang dia minta kepada Red. Paginya saat seluruh penjara heboh atas pelariannya, bersamaan dengan Andy mendatangi bank, dia menyamar sebagai sosok baru bernama Randall Stephen dengan semua dokumen yang lengkap dan tanda tangan yang cocok. Dia menarik uang tunai lebih dari $370.000, sekitar 6 miliaran kali ya kalau zaman sekarang. Semua itu hasil dari keuntungan pencucian uang korupsi yang dilakukan oleh Norton. Sesaat setelah mencairkan uangnya dan menutup rekeningnya, Andy meminta bantuan pada karyawan banknya untuk mengirimkan sebuah paket yang sudah dia siapkan yang ditujukan kepada perusahaan surat kabar lokal. Beberapa hari kemudian, polisi negara bagian tiba di penjara Shawshank. Mereka menangkap Baron. Sementara Norton, dia panik, lalu membuka brankasnya. Yang ternyata di sana dia tidak menemukan buku besarnya. Di sana hanya ada Bible milik Andy yang tertulis, Kepala penjara, kau benar, keselamatan ada di dalamnya. dan ketika Bible-nya dibuka ternyata menyadari polisi telah mengepung kantornya, bersamaan dengan Norton pun memutuskan bundir untuk menghindari penangkapan. Beberapa tahun kemudian, Red telah menjalani hukuman yang ke-40 tahun. Bersamaan, dia kembali mendapat kesempatan remisi, dan untuk kesekian kalinya remisi Red kali ini. I look back on the way I was then. Stupid kid who committed that terrible crime. I want to talk to him. I want to try to talk some sense to him, but I can't. That kid's long gone. This old man is all that's left to form Sonny and stop wasting my time. Saat keluar dari penjara, dia juga kebingungan, dan kebetulan Red juga menempati pondok yang sama, bekas Brooks. Karena di sana dia melihat ada nama Brooks terukir di dinding. Dia menjalani karantinanya dengan berat hati, karena baginya kehidupan di luar penjara itu sangat menyeramkan. Saat dia memutuskan untuk kembali berbuat kejahatan agar bisa kembali ke penjara, bersamaan dengan dia mengingat janjinya kepada Andy. Tanpa menunggu waktu lama, Red mengukir namanya di dinding, kemudian pergi mengunjungi Buxton. Di sana dia menelusuri mencari sebuah batu tempat penyimpanan yang dikubur oleh Andy. Setelah menemukannya, ternyata tempat itu berisi uang dan sebuah surat yang meminta Red untuk kembali melakukan perjalanan jauh untuk datang ke Zihuatanejo, sebuah kota di Meksiko yang pernah Andy mimpikan. Dia akan mengelola penginapan di sisi pantai yang tentu sangat memerlukan seseorang untuk menyiapkan pasokan. I'm guilty of committing a crime. I doubt they'll toss up any roadblocks for that. Port Hancock, Texas, please. I hope to see my friend and shake his hand. Red akhirnya menemukan Andy di pantai. Kedua sahabat yang telah lama berpisah itu akhirnya kembali berpelukan penuh haru. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit. Bye-bye.